Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu kunci kebahagiaan? Ada ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tazajiriyah bimalas tastahisyufu. Angin tidak bertiup sesuai dengan kehendak kita. Tapi bagaimanakah seorang muslim menghadapi hal itu? Teman-teman, apapun yang terjadi kepada kita, kepada keluarga kita, usaha kita, ingatlah qadarullah wa masyafa'at. Ia mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dan dalam semua urusan, manusia harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia syukuri, dan masalah yang Allah berikan kepada dia bersabar. Maka itulah kunci kebahagiaan seorang umat ketika hidup di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usuku merupakan suatu perbuatan yang tujuannya adalah untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sebagai hamba Allah yang taat, hendaklah kita mengucap syukur karena nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa melihat besar kecil nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada dasarnya bersyukur dibagi menjadi tiga. Yang pertama bersyukur dengan lisan, dan yang kedua bersyukur dengan badan, dan yang ketiga bersyukur dengan hati. Salah satu cara bersyukur menggunakan lisan adalah mengucap alhamdulillah saat diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim yang artinya adalah, dan ingatlah juga takkanlah Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguhnya azabku sangat pedih. Warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda semua mengapa Islam mewajibkan setiap umatnya untuk melakukan sedekah? Ada banyak ulama menyatakan bahwa ada banyak keutamaan yang terdapat pada sedekah, apalagi jika kita melakukannya dengan ikhlas dan tanpa pamrih atau mengharapkan imbalan apapun. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, yaitu perumpamaan nafkah yang telah dikeluarkan oleh orang-orang yang telah dinafkahkannya di jalan Allah akan serupa dengan sebutir benih yang membutuhkan 7 bulir, yang dimana ada 100 biji di setiap satu bulir. Artinya Allah akan melipat gandakan untuk siapapun yang Ia kehendaki, dan Allah memang maha luas, yaitu karunia-Nya, dan Ia pun maha menguasai. Bro, sis, kita sering dengar kan bahayanya rokok dan vape. Padahal kita tahu tuh bahayanya dua benda tersebut, tetapi masih saja kita menggunakannya. Bro, sis, bukan hanya berbahaya bagi kesehatan loh. Bahkan dalam agama Islam pun dua benda tersebut diharamkan. Kenapa? Karena dapat merusak bagian organ tubuh atau sama dengan menzalimi diri kita sendiri. Tapi sis, ketika kita punya masalah lalu kita menggunakan dua benda tersebut, kita ngeluarin asap tuh, sama aja kayak kita ngerasa menghembuskan semua masalah yang ada. Bro, sis, alangkah lebih baik ketika kita mempunyai masalah, kita ngadu sama Allah, kita curhat sama Allah. Allah selalu dengerin hambanya kok. Tapi sis, kita takut ketika kita bertaubat, lalu kita ngulangin kesalahan itu kembali. Bro, sis, itu hanya nafsu belaka yang menguasai pikiran kita. Allah selalu menerima taubat hambanya kok. Allah selalu dengerin hambanya kok. Allah selalu ngampunin hambanya kok. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah pun mengatakan, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baiknya yang berbuat dosa adalah mereka yang mau bertaubat. Shadaqallahul azim. Wanita di Islam sangat dimuliakan. Bahkan di Al-Quran surah An-Nisa, Quran tentang membicarakan wanita, dijaga auratnya, ditutupi rapat-rapat. Intan berlian permata itulah diri kita. Jika intan berlian permata itu tergores sedikit saja, maka akan menurunkan harga intan berlian itu. Maka intan berlian itu harus dijaga sebaik-baiknya, dirawat sebaik-baiknya. Tetapi mengapa sekarang wanita banyak dilecehkan, wanita sering disakiti, wanita
tetapi bukan berarti bisa dilemahkan. Hanya saja kami para wanita hanya butuh kelemah lembutan oleh kalian. Jika seandainya wanita sering terluka karena lelaki, maka berdosalah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sekalian yang baik hati. Kematian adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 180. Dan artinya, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Sesungguhnya pahala akan disempurnakan di hari kiamat nanti. Barang siapa yang didekatkan di surga, maka ia adalah lebih beruntung, karena kehidupan dunia ini kalian menjalani secara sementara. Ayat ini menjelaskan bahwa kematian akan selalu hinggap kepada setiap orang-orang dan tidak bisa dihindari, karena kita berada di kehidupan yang fana, karena tidak ada kehidupan yang kekal kecuali di akhirat nanti. Jika amal pahalamu lebih berat, maka surga Allah lah yang akan menunggu. Akan tetapi jika amal burukmu yang lebih buruk, maka neraka lah yang akan menanti. Beruntunglah jika selama di dunia kita sering melakukan amal baik, karena tidak ada keberuntungan yang lebih besar kecuali surga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perlu kalian ketahui, pada zaman modern ini banyak orang-orang yang enggan menyumbangkan uangnya untuk orang yang membutuhkan. Padahal dengan uang yang sedikit pun Allah akan melipat gandakan menjadi 7 butir, dan dari setiap butir akan menjadi 100 biji. Sesungguhnya Allah Maha melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas serta Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan menjadi 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas serta Maha mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.